Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua, para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Muslimin Indonesia Center. Selamat kita bertemu kembali. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat semuanya, dan diberikan pula kepada seluruh ustadz yang ada di pondok. Mudah-mudahan juga telah tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu apapun. Baik anak-anakku semua yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian kita kemarin. Kalau tidak salah ingat, kita sudah selesai pada halaman 80 ya. Halaman 80. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 81. Ya, halaman 81. Ya, tapi sebentar ya, saya nyalakan dulu kipas. Ya, halaman 81 ya. Halaman 81. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajan Nasa'i wa kharraja An-Nasa'i bi isnadin jayyidin an Abi Umamata Al-Bahili ya. Wa kharraja An-Nasa'iyu bi isnadin jayyidin an Abi Umamata Al-Bahili ya. Dan diriwayatkan juga atau dikoleksi juga oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Nah, sanad yang baik ya. Dari Abi Umamata Al-Bahili, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang, nah ini seseorang, tidak disebutkan dengan jelas siapa orang itu. Kadang di dalam hadis memang tidak disebutkan secara jelas. Apakah mungkin bisa jadi memang sengaja tidak disebutkan karena ada hal lain, atau karena memang tidak diketahui siapa nama orang itu, karena biasanya mungkin dari Arab Badui yang datang menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karena faktor lain sehingga tidak disebutkan nama siapa orang itu, hanya disebutkan seseorang. Anna rajulan jaa ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang pernah
datang menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ya, faqala, ia berkata, ia ini adalah seseorang tadi. Maksudnya ini bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wal dzikra?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ya. Atau apakah engkau melihat? Nah, melihat itu bisa bermakna pendapat, bagaimana pandanganmu? Nah, gitu. Atau juga bisa bermakna araita, jelaskan kepada saya gitu. Bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah tentang seseorang, rajulan, seseorang ghaza, berperang, yaltamisu al-ajra wal dzikra. Jadi niatnya itu bercampur. Ya. Antara ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, al-ajra, dapat upah dari Allah, maksudnya pahala, wal dzikra, dan ingin disebut-sebut. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ghaza rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wal dzikra. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seseorang yang berperang, yaltamisu, yang bercampur, iltamasa yaltamisu, bercampur antara pahala dan ingin disebut-sebut. Niatnya bercampur, motivasinya bercampur antara ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah dan ingin disebut-sebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, artinya menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la syai'a lahu. La syai'a lahu. La syai'a lahu. La itu tidak ada, syai'a sesuatu, lahu baginya. Tidak ada sesuatu baginya, artinya tidak ada yang dia peroleh. Ya, pahala. Tidak ada pahala yang dia peroleh. La syai'a lahu, tidak ada pahala baginya. Fa'adaha salasa marratin. Fa'adaha salasa marratin. Maka orang tersebut a'ada, ya, a'ada, mengulangi. Ha, fa'adaha, ha itu kembali kepada siapa? Bisa al-as'ilah, pertanyaannya, pertanyaan. Maka ia mengulanginya atau mengulangi pertanyaannya itu salasa marratin, 3 kali. Jadi 3 kali orang ini bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu seseorang yang berperang di jalan Allah, yaltamisu al-ajra wal dzikra, yang nawaitunya itu bercampur antara ingin mendapatkan pahala dan ingin disebut-sebut. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, jawaban sama, tidak ada pahala baginya. La syai'a lahu, tidak ada pahala baginya. Tidak ada pahala baginya. Sumakala, kemudian Nabi berkata,
Kemudian Nabi berkata, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Illa ma kana lahu khalisan. Nabi berkata atau menjawab, sesungguhnya Allah, ya, innallaha la yaqbalu, tidak akan menerima, ya, tidak akan menerima minal amali, dari amalan itu. Nah, dari amalan itu. Amalan apa itu maksudnya? Perang, ikut berperang. La yaqbalu minal amali, Allah tidak akan menerima dari perbuatan itu illa ma kana lahu khalisan, illa, kecuali ma kana lahu, yang adanya, ya, lahu, baginya, bagi Allah, khalisan, yang tulus, yang ikhlas. Artinya Allah tidak akan menerima dari amalan itu kecuali yang diikhlaskan baginya atau yang tulus baginya. Wa batughiya bihi wajhuhu, dan dengan amalan itu ridhonya dicari. Ibtagha ubtughiya, ubtughiya itu artinya dicari, ya, dari kata fa'il, ya, apa, fi'il ibtagha. Ubtughiya itu artinya bentuk fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul, saya kira anakku sudah paham. Fi'il madhi, kata kerja majhul yang tidak diketahui fa'ilnya, yang tidak disebutkan fa'ilnya di situ, ya. Tidak diketahui majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Wa batughiya bihi, yang dicari dan dicari dengannya, maksudnya dengan amal itu, wajhuhu, itu naibul fa'il dari fi'il madhi majhul tadi. Wajhu itu, ya, kalau secara literal, ya, artinya wajah Allah, tapi biasanya lebih banyak diterjemahkan dengan ridho Allah, ya. Wabtughiya bihi wajhu, yaitu yang tadi saya lanjutkan, ulangi, maka khalisan lahu, yang ikhlas bagi, tulus bagi Allah, ya, lillahi ta'ala, dan mencari ridhonya. Wa kharrajal Hakim, dan Imam Hakim juga meriwayatkan atau mengoleksi dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya min hadis Ibni Abbas, hadis dari Ibni Abbas. Hadis dari Ibni Abbas, qala rajulun. Nah, ini sama kurang lebih, ya. Ini lagi-lagi disebutkan rajulun, tidak disebutkan siapa orangnya sebetulnya ini. Ya. Biasanya kalau cerita-cerita kurang bagus itu tidak disebutkan pelakunya di dalam hadis ataupun dalam ayat, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, qala rajulun ini cerita yang kurang agak ini, maka pelakunya tidak disebutkan. Pelaku itu tidak penting, tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari, ya, mengetahui pelaku itu enggak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil dari jalannya cerita. Qala rajulun, seseorang berkata atau bertanya, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, inni aqiful mauqifa uridu wajhallahi. Ya Rasul, ini sesungguhnya saya aqifu, berdiri. Berdiri al-mauqifah, di sebuah tempat. Uridu wajhallahi, saya menginginkan ridha Allah. Wa uridu ayyura mautini. Ya. Saya ulangi, uridu wajhallahi, saya menginginkan ridha Allah. Wa uridu ayyura mautini, dan saya juga ingin ayyura, agar dilihat, mautini, tempatku, tempat berdirinya tadi. Wa uridu ayyura mautini, dan saya juga mau agar dilihat tempatku. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazalat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi sedikit pun jawaban kepadanya. Maka Rasulullah lam yarudda, tidak membalas atau tidak menjawab, alaihi, kepadanya. Kepada siapa? Kepada penanya tadi. Syai'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'an, sedikit pun. Jadi Nabi berarti diam. Hatta nazalat, hingga turunlah ayat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya faman kana, maka siapa yang yarju liqa'a rabbih, yarju, mengharap, liqa'ah, bertemu, rabbihi, dengan Tuhannya. Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah ia beramal soleh. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan di dalam dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan di dalam beribadah janganlah ia menyekutukan Tuhannya dengan seseorang, dengan seseorang. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sampai, ya. Jadi janganlah dan jangan menyekutukan Tuhannya dalam beribadah dengan seseorang. Jadi Allah berfirman di ayat ini, siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, berharap ketemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhan di sini maksudnya diberi ganjaran pahala yang banyak. Bertemu juga, maka hendaklah ia amal soleh. Amal soleh itu artinya amal yang bermanfaat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah di dalam beribadah itu dia menyekutukan Tuhannya. Nah, ya ini kena ini. Berarti di atas itu dia tidak ikhlas tapi menyekutukan antara ingin mendapatkan wajah atau ridha Allah
wa uridu ayyura mautini, tapi ingin juga dilihat oleh orang lain. Berarti ada dua yang bercampur, bukan cuma ikhlas saja, tapi satu sisi ia ingin mendapatkan ridha Allah, tapi di saat yang sama juga ingin agar posisinya itu dilihat oleh orang lain. Nah, wa mimman ruwiya anhu hadzal ma'na wa mimman ruwiya anhu hadzal ma'na, dan ulama-ulama, ya, man di sini yang dimaksud adalah ulama, ya. Ulama-ulama yang darinya diriwayatkan makna ini, ya. Artinya ulama-ulama yang berpendapat demikian, itu maksudnya, ya. Yang menganut paham ini bahwa harus tulus, tidak boleh dicampur, ya. Tidak boleh dicampur. Kalau kita kemarin sudah menjelaskan bagaimana kemudian amalan yang bercampur. Nah, jadi kemarin di halaman 79 mengatakan bahwa kalau amalan itu sudah pertama awalnya lillahi ta'ala, lalu kemudian dalam perjalanan selanjutnya ia kemudian ada riyaknya. Nah, itu sudah jelas sudah jelas fannusus sahihatu tadullu ala butlanihi, maka nas-nas yang sahih menunjukkan atas batal dan hancurnya amalan itu. Nah, kita lanjutkan ini dengan ternyata ulama-ulama yang menganut pendapat ini, makanya disebutkan wa mimman ruwiya anhu hadzal ma'na, dan ulama-ulama yang diriwayatkan darinya pengertian ini, artinya pendapat ini, bahwa wa annal amala idza khalatahu syai'um minar riya'i kana batilan. Nah, bahwa pendapat yang mana maksudnya? Pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya amalan idza khalatahu syai'un, kalau ia dicampuri sesuatu, dicampuri riba, syai'um minar riba, dicampuri riba, dicampur dengan riba, dinodai oleh riba, kana batilan, maka amal itu batil, artinya tidak sah, batal, hilang, tidak ada pahalanya. Siapa ulama itu? Ta'ifatum minas salaf, sekelompok dari ulama salaf. Minhum, di antara mereka adalah Ubadah bin Samit, wa Abu Darda, wal Hasan, wa Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib, wa ghairuhum, dan sebagainya. Inilah sekelompok ulama yang berpendapat batalnya suatu amalan jika bercampur dengan riya. Ya. Kita lanjut, wa fi marasilil Qasim bin Mukhaymarah, dan di dalam kitab Marasil Al-Qasim bin Mukhaymarah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, la yaqbalullahu amalan fihi miskalu habbatin khardalin min riya'in. Allah tidak akan menerima amalan yang di dalamnya sudah bercampur dengan riya, yang meskipun hanya sekecil biji zarrah. Jadi meskipun kecilnya riya itu yang mencampuri amalan itu hanya kecil sekali, ya si biji zarrah itu mungkin ya kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan mata kepala, harus menggunakan dengan alat biji atom, maka meskipun itu kecil, maka itu tidak Allah terima amalan itu. Nah, wala na'rifu anis salafi fi hadza khilafan. Wala na'rifu, dan tidak kami ketahui anis salaf, dari ulama salaf, fi hadza, tentang ini,
perbedaan pendapat. Khilafan, perbedaan pendapat. Wala na'rifu anis salafi fi hadza khilafan. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang ini. Nah, itu maksudnya kalau bahasa Indonesia yang lebih baik lagi. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat khilafan di kalangan ulama salaf fi hadza tentang ini. Wa in kana fihi khilafun an ba'dil mutaakhirin. Meskipun wa in kana fihi khilaf, ada perbedaan fihi khilaf an ba'dil mutaakhirin, ulama-ulama dari sebagian ba'di al-mutaakhirin, ba'di sebagian al-mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin. Jadi kalau ulama salaf tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan kemudian adalah ulama-ulama belakangan, mutaakhirin. Kita lanjut. Fa in khalatahu niyatal jihad masalan, niyatu ghairur riya. Fa in khalata niyatal jihad, apabila khalata bercampur niat jihad, apabila niat jihad sudah dicampuri niyatu ghairi riya, niat selain riya, nah berarti ternyata ada niat selain riya. Jadi ada niat ikhlas, ada niat riya, ada niat-niat yang lain. Sudah seperti kemarin yang kita bahas, ada niat bisnis, ada niat ingin menikah, dia ingin mengikuti cewek perempuan yang dia suka. Nah itu ternyata, maka tepatlah kalau Nabi mengatakan an-niyatu innamal a'malu bin niyat. Niat itu dalam bentuk jamak karena ternyata memang banyak niatnya, macam-macam di sini. Ya, ada niat ikhlas, niat riya, niat macam-macam. Mislu akhri ujratil khidmah. Seperti minta upah. Ya, jadi upah pelayanan. Jadi kadang pasukan perang itu kan dilayani, dimasakkan makanan. Kalau ada orang yang luka, lalu kemudian diobati. Nah, petugas-petugas ini bagaimana ini? Ini kan juga ikut berperang, tapi tugasnya itu adalah di tugas pelayanan, bukan ke medan laga berperang, tapi di tugas pelayanan kayak tenaga medis, tenaga logistik, ya, dapur apa? Bagaimana kalau niat berperangnya itu dicampuri dengan niat untuk mengambil upah di dalam peperangan itu, upah pelayanan, jasa ya, upah jasanya. Au akhri syai'in minal ghanimah, atau mengambil syai'in sedikit dari ghanimah. Ghanimah itu artinya apa ya? Harta rampasan perang. Jadi dulu kita sudah jelaskan di awal-awal bahwa pada perang-perang dulu itu siapa yang kalah maka dirampas harta-hartanya. Itu disebut dengan harta rampasan. Itu biasanya dibagi-bagi, tapi ada ketentuan-ketentuannya, jumlah-jumlah pemberiannya. Nabi sekian, untuk Allah sekian, untuk si komandan sekian dan sebagainya, dibagi-bagi. Ya. Atau untuk mengambil, ini ada orang berperang tapi untuk niatnya untuk mengambil, niatnya untuk harta rampasan. Awit tijarah, nah, ada juga untuk berdagang. Loh kok bisa? Orang berperang kok niatnya untuk, ya, jadi niatnya sudah bercampur, ya, dengan niat berbisnis, berdagang. Dasar ya jiwa pedagang. Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Apa yang terjadi? Bagaimana hukumnya? Naqasa bidzalik. Naqasa itu artinya kurang. Bidzalik, karena demikian, karena bercampur niatnya. Ada niatnya untuk lillahi ta'ala, tapi ada juga yang lain-lain. Mau ngambil upah, mau ngambil harta rampasan, karena itu lumayan itu harta rampasan kalau menang.
kemudian ada untuk kepentingan bisnis. Apa jawabannya? Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Jihadnya apa? Pahalanya itu kemudian berkurang. Pahala apanya? Ajru jihadihim. Pahala jihad mereka berkurang. Walam yabtul bil kulliyah. Walam yabtul, tidak batal. Jadi batal itu artinya tidak sah. Tidak sah bil kulliyati secara total, secara total atau secara keseluruhan. Jadi ketika niat sudah bercampur, niat nawaitu lillahi sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan selain riya, ya. Selain riya tentunya. Bukan riya tujuannya, tapi ingin mengambil upah pelayanan, ya, menawarkan jasa pelayanan, kemudian harta rampasan dan bisnis, maka tidak batal jihadnya, pahala jihadnya, cuma kurang, ya, kurang. Fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu sulusai ajrihim fa illam yaghnamu syai'an tamma lahum ajruhum. Innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu sulusai ajrihim. Ya. Ta'ajjalu sulusai ajrihim. Fa illam yaghnamu syai'an fa illam yaghnamu syai'an tammalahum ajruhum. Saya terjemahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghuzata, para pasukan perang atau orang-orang yang ikut perang itu, idza ghanimu ghanimatan, kalau mereka mengambil harta rampasan, ta'ajjalu sulusai ajrihim, maka hilang 2/3 pahalanya. Sulusai itu artinya 2/3. Hilang 2/3 pahalanya. Fa illam yaghnamu syai'an, kalau ia tidak mengambil harta rampasan, tammalahum ajruhum, sempurna pahalanya. Ya, fa illam yaghnamu syai'an tammalahum ajruhum, maka sempurna pahalanya. Ya. Jadi masih ada meskipun sudah tidak sempurna. Nah, ini agak berbeda pendapatnya dengan ulama yang sekelompok ulama sebelumnya, bahwa itu batal sama sekali. Tapi ini masalahnya bukan riya, ada masalah-masalah dunia. Kalau kita kemarin, kalau amalan yang sifatnya untuk kepentingan akhirat kemudian bercampur dengan kepentingan dunia, maka itu batal pahalanya. Nah, kalau ini ada pendapat yang lain mengatakan tidak batal semuanya, tapi berkurang selama yang mencampuri itu bukan riya, tapi kepentingan dunia yang lain. Nah, wa qad dzakarna fi ma madha, dan sungguh kami telah sebutkan fi ma madha, sebagaimana yang telah lewat, ahaditsah, beberapa atau sejumlah hadis tadullu, yang menunjukkan ala bahwasanya man arada bi jihadihi aradan minad dunya annahu la ajra lahu. Sudah dijelaskan bahwa beberapa hadis tadi menunjukkan bahwa siapa yang man arada, siapa yang menginginkan bijihadihi, dengan jihadnya, artinya berjihad karena menginginkan aradan minad dunya, tujuan dunia,
annahu la ajralahu, maka tidak ada pahala baginya. Wahya mahmulatun, dan itu termasuk mahmul, tercakup, ya. Annahu lam yakun lahu gharadun fil jihadi illa dunya. Dan itu tercakup bahwasanya tidak ada tujuannya, tidak ada baginya tujuan. Nah, alam yakun lahu, tidak ada baginya tujuan. Tapi kalau kita bahasa Indonesia, tidak ada tujuan baginya fil jihad, di dalam berjihad itu, kecuali dunia. Lam yakun lahu gharadun fil jihadi illa dunya, ya, tidak ada tujuan baginya di dalam berjihad kecuali dunia. Ini yang menurut pendapat ini, bahwa yang tidak ada balasannya itu adalah yang betul-betul semata-mata hanya karena dunia. Kalau bercampur, nah itu bisa ada tapi tidak sempurna. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, at-tajiru wal mustajiru wal mukari. Imam Ahmad berkata, at-tajiru wal mustajiru wal mukari. Pedagang, buruh, mukari, tenaga-tenaga sewaan, ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazatihim. Ya. Ajruhum, pahala mereka ya, ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazatihim. Pahala mereka berdasarkan kadar yakhlusu, ma yakhlusu, apa yang ia ikhlaskan dalam niat perangnya. Nah, artinya kadar apa? Imbalan mereka sesuai dengan kadar keikhlasan mereka dalam berperang. Ya. Ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazatihim. Maka pahala mereka berdasarkan kadar keikhlasan atau kadar apa yang ia ikhlaskan dalam niat perang mereka. Artinya sesuai dengan kadar keikhlasan mereka dalam berperang. Ini kata-kata ala kadarnya ya. Ternyata ala kadarnya itu ya berasal dari kata ini, ala qadri. Dugaan saya begitu. Jadi kata-kata ungkapan dalam bahasa Arab, mohon maaf ya, saya ini jamuannya ala kadarnya ya, ala qadri, berasal dari kata ala qadri. Kalau ala kadarnya itu ya ala kadarnya sesuai dengan kadar kemampuan kami untuk memberikan jamuan seperti ini. Nah, ini ala kadarnya sesuai dengan kesanggupan kami saat ini untuk memberikan jamuan, karena mungkin lagi sibuk sehingga dia tidak sempat memasak makanan yang lebih mewah, sehingga yang dijamukan itu, dihidangkan itu adalah makanan yang ala kadarnya. Ya, ala kadarnya itu kalau bahasa kita di sini apa adanya, mungkin ya, apa adanya, atau yang sederhana. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, ala kadar itu adalah sesuai dengan kadarnya. Kadar itu ada takarannya. Apanya yang diukur? Keikhlasannya. Ya. Jadi balasan setimpal dengan keikhlasan. Semakin tinggi keikhlasan, tinggi pula balasannya. Semakin menipis keikhlasan, menipis pula amalannya. Itu namanya ala qadri ma yakhlusu min niyatin, ala kadarnya. Sambung lagi. Ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazatihim, ya, sesuai dengan kadar niatnya mereka dalam berperang.
wala yakunu mislu man jahada bi nafsihi wa malihi la yakhlitu bihi ghairah. Wala yakunu, dan tidak demikian adanya, mislu man jahada, seperti orang-orang yang berjihad binafsihi, dengan nafsinya. Binafsi itu dengan totalitas dirinya. Ya. Bukan dengan jiwa saja, tapi totalitasnya. Man jahada binafsi, dengan dirinya, wa malihi, hartanya, la yakhlitu bihi ghairah, tidak bercampur dengan yang lain. Tidak ada niat untuk dapat ghanimah, harta rampasan, tidak ada niat untuk berbisnis, tidak ada niat untuk mencari upah, mendapatkan upah, tapi niatnya semata-mata karena jihad. Nah, tentu pahalanya lebih tinggi di sini maksudnya. Jadi Imam Ahmad mengatakan pedagang, buruh, sewaan yang ikut berjihad itu sesuai dengan kadar mendapatkan pahala, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Itu sudah berbagi. Mana yang ikhlas untuk Allah, mana untuk kepentingan berdagang, mana untuk kepentingan mendapatkan upah, mana untuk kepentingan mendapatkan sewa. Itu dibagi-bagi. Yang dibalas adalah yang ikhlas saja. Nah, berarti yang ikhlas saja. Yang dunia yang untuk dunia. Tapi ini berbeda, kata ini Muhammad, wala yakunu mislu man jahada binafsi. Ini tentu berbeda. Berbeda keadaannya dengan orang yang betul-betul berjihad tanpa ada tujuan, la yakhlitu bihi ghairah, tidak ada campurannya, betul-betul tulus karena Allah. Itu lebih banyak. Wa qala aidan fi may ya'khudhu ju'lan 'alal jihad, dan dia juga berkata tentang fi man ya'khudhu, yang mengambil ju'lan, upah, 'alal jihad, dalam berjihad. Idza lam yakhruj li ajli darahim, idza lam yakhruj li ajli ad-darahim, idza lam yakhruj li ajli ad-darahim fala ba'sa ayyakhudha, fala ba'sa ayyakhudha, ka'annahu kharaja lidinihi fa in u'tiya syai'an akhadahu. Nah, bagaimana ini? Fi man ya'khudhu ju'lan, orang yang mendapatkan atau menerima upah dalam berjihad. Menerima upah dalam berjihad. Apakah itu dia batal semua jihadnya? Ah, jawabannya begini, idza lam yakhruj li ajli darahim, kalau ia keluar bukan karena upah, dirham maksudnya di sini, dirham itu adalah mata uang. Kalau ia keluar bukan karena dirham, coba perhatikan anak-anak cara menerjemahkan kita ini bisa kita terkecoh ini kalau kita betul-betul menerjemahkan sesuai dengan apa yang ada di sini. Coba perhatikan, idza lam yakhruj, kalau kita terjemahkan secara literal. Kalau kita, jika ia tidak keluar karena tujuan dirham atau uang, apa yang bisa kita pahami? Jika tidak keluar karena uang, nah, itu tidak bisa kita paham. Tapi coba kita bilang, kalau ia keluar bukan karena dirham, nah, jadi lam itu bisa dibawa untuk menerjemahkannya li ajli di situ. Ya, kalau ia keluar bukan karena dirham, tapi betul-betul karena Allah Ta'ala, ya, tapi kemudian dia dikasih, ya, itu fala ba'sa ayyakhudha, fala ba'sa ayyakhudha, ya tidak apa-apa, dia terima. Nawaitunya pertama dia ikhlas, tapi ketika dia sampai ke sana, ia dapat upah, ya tidak apa-apa, dia terima. Tidak apa-apa dia terima, karena itu rezekinya dia, bukan tujuannya. Karena itu tadi, dia keluar bukan karena untuk mendapatkan upah, mendapatkan uang, tapi betul-betul berjihad. Tapi kemudian dia dikasih, tidak apa-apa diterima. Nah ini.
ka'annahu kharaja lidinihi. Misalnya dia keluar, ya seolah-olah dia keluar untuk kepentingan agamanya. Fa in utiya syai'an, kalau ia diberi sesuatu, akharahu, dia ambil. Tidak apa-apa. Nah, ini jawaban kemarin misalnya, bagaimana Ustaz? Ustaz juga sering pergi ceramah, bagaimana itu? Tidak ikhlas itu. Tidak, kita keluar, berangkat dari rumah untuk berceramah, menyampaikan pemahaman, menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Itu niat kita, untuk memberi pengetahuan, menyebarkan ilmu. Ya, karena Allah. Tapi kalau kemudian setelah kita pulang, kita dikasih amplop, ya tidak apa-apa, kita terima. Yang penting itu bukan niatnya. Dari awal berangkat, itu tidak apa-apa. Ini ada jawabannya di sini. Jadi kalau kalian nanti jadi ustadz, pulang kampung, ada yang kritik, oh kenapa ini anak pesantren katanya ikhlas pergi ceramah, tapi kok terima amplop? Nah ini jawabannya, bahwa tidak apa-apa kita menerima upah, yang penting tujuannya bukan itu, ya. Tujuannya adalah kita menyebarkan ilmu, ceramah, tapi kalau ada yang ngasih kita ambil. Nah, kita ambil, itu adalah rezeki, dan orang yang ngasih itu juga sedekah. Dia karena memang juga dianjurkan oleh agama kita untuk bersedekah, termasuk kepada para penyiar agama. Ya. Kepada orang biasa saja dianggap bagus untuk ini, apalagi kalau kepada ustadz. Nah, alasannya apa? Dipakai juga untuk beli buku, beli kitab. Ya kan, apa yang dia sampaikan itu kan dia baca dari kitab juga. Dia baca dari buku-buku yang ini. Untuk bahannya dia ceramah, dipakai untuk belanja beli buku itu. Kemudian ujung-ujungnya kembali juga ke masyarakat. Jadi ini bahasanya ya, amplop itu dari masyarakat, tapi kemudian hasilnya dari buku yang kita beli sebagai bahan untuk ceramah kembali juga ke mereka. Nah, begitu. Ya. Jadi tidak apa-apa, tapi jangan, saya tidak boleh ke sana, kenapa? Tidak ada amplopnya. Wah, itu susah. Wa kadza ruwiya an Abdullah bin Amr. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, idza ajma'a ahadukum 'alal ghazwi. Apabila seseorang di antara kalian sudah berperang, ikut berperang, ya, ajma'a itu namanya sepakat ijma untuk berperang, ikut dalam berperang, fa'awadahullahu rizkan, kemudian Allah memberinya. Awad itu biasanya mengganti, ya, awadah, yang saya tahu awadah itu mengganti. Makanya di dalam ilmu tajwid ada namanya nun iwad. Nun iwad itu nun yang berganti, pengganti tanwin. Misalnya, qul huwallahu ahad, ahadun. Nah, sebetulnya itu aslinya ahadun. Qul huwallahu ahadun. Tapi di belakangnya ada lagi Allahu. Ahadun, Allahu as-samad. Maka dun tadi ini, ahadun, itu dibaca begini, dikasih nun. Di bawahnya ada, biasanya kalau kita ngaji itu ada nun kecil di bawahnya, itu disebut dengan nun iwad, pengganti tanwin. Tadinya ahadun dirubah menjadi ahadunil. Nah, ahaduni, ahadunillahus samad. Nah, itu nun iwad. Nah, kembali, idza ajma'a ahadukum 'alal ghazwi fa'awadahullahu rizkan. Kemudian Allah memberinya rezeki atau mengganti jeripaian tadi itu dengan rezeki. Ya, rezeki itu termasuk ya ghanimah itu. Fala ba'sa bidzalik. Tidak apa-apa kalau dia dapat rezeki. Wa amma in ahadukum in u'tiya dirhaman ghaza, dan apabila jika ada orang kalau dikasih dirham, jika dikasih dirham, uang, ia ikut berperang. Wa amma, adapun seseorang in ahadukum in u'tiya dirhaman ghaza, in u'tiya, jika dikasih dirham ikut berperang,
Wa in muni'ah dirhaman makasa. Muni'ah itu artinya tidak dikasih. Dan jika tidak dikasih dirham, tidak dikasih uang, makasa. Dia berdiam di rumahnya, tidak mau ikut perang kalau tidak dikasih uang. Fala khaira fi dzalik. Nah, ini yang tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya karena nawatu awalnya itu adalah duit. Duit is duit. Nah, ayo pergi berperang. Ada duitnya enggak? Kalau enggak ada, no, tidak. Nah, itu berarti begini. Ya. Sedikit lagi Nana ya. Wa kadza qala al-Auza'i. Demikian pula Imam Auza'i berkata, "Idza kanat niyatul ghazi 'alal ghazwi fala ara ba'san." Apabila niatnya orang berperang, ya, orang berperang terhadap perang, maka tidak ada masalah. Ya, lanjut. Wa hakadha yuqalu fi man akhadha syai'an fil haji li yuhajja li yahujja bihi. Ya. Wa hakadha yuqalu fi man. Demikian pula pendapat tentang fi man, tentang orang akhadha syai'an yang mengambil sesuatu upah mungkin fil haji, dalam ibadah haji, liyahujja bihi, untuk dia gunakan beribadah haji. Dia mengambil upah untuk dia gunakan sebagai untuk jadikan modal untuk berhaji. Imma an nafsihi, baik upah untuk dirinya, haji untuk dirinya, aw an ghairihi, upah dari orang lain atau untuk dari orang lain. Wa qad ruwiya an Mujahid annahu qala, dan diriwayatkan dari Imam Mujahid bahwa beliau berkata, fi hajjil jammali wa hajjil ajiri wa hajjit tajir. Ruwiya an Mujahid annahu qala fi hajjil jammali, tentang hajinya para kuli, hajinya kuli. Orang kuli itu apa bahasa Indonesia besarnya itu kuli itu kayak kurang lebih juga dengan buruh ya. Kuli bangunan misalnya. Kurang lebih juga dengan buruh. Wa hajjil ajiri, hajinya buruh. Wa hajjit tajir, hajinya pedagang. Ada orang ke sana ke Makkah berdagang. Ada orang ke sana berhaji untuk kemudian sambil berhaji sambil berjualan. Sambil berhaji sambil menjadi kuli. Sambil berhaji sambil menjadi buruh. Maka huwa tamamun la yanqusu min ujurihim syai'un. Iya, pahalanya sempurna. Sempurna. La yanqusu min ujurihim syai'un, tidak kurang dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Tidak kurang dari pahalanya sedikit pun. Jadi tamam, sempurna. Wa huwa mahmulun, itulah yang dimaksud. Ya, mahmulun. Ya, itulah yang dimaksud ungkapan ala anna qasdahum al asliyah kana huwal hajju dunat takassubi. Kenapa disebut sempurna? Karena anna qasdahumul asliyah, niat asalnya adalah qasd bisa juga dimaknai niat atau maksud awalnya adalah huwal hajj, yaitu beribadah haji. Yang lain itu sambilan. Dunat takasub, bukan untuk berusaha. Bukan untuk berusaha. Ya. Jadi biasa ada orang naik haji, dia untuk apa itu? Karena dia untuk mengongkosi dirinya, ya beli. Untuk apa dia beli upah, ambil upah untuk beli makan di sana. Ya. Jadi ternyata dia berusaha di sana itu hanya untuk sambilan untuk mendanai sebagai untuk ngambil pendapatan untuk mengongkosi pembiayaannya. Itu bisa. Itu tamam. Ya, tamam. Ya. Sempurna pahalanya. Saya kira demikian anak-anakku semua yang saya cintai.
Demikian mungkin taklim kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita tadi ini sudah masuk ke pembahasan. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang niat yang niat yang tulus, ya, yang lillahi ta'ala. Lalu kemudian masuk ke pembahasan kemarin-kemarin juga tentang niat yang sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan lain. Kalau riya itu sudah dianggap batal pasti. Tapi ada niat yang lain ternyata untuk kepentingan berbisnis, kepentingan mendapatkan yang lain. Misalnya dalam berjihad kepentingan untuk mendapatkan harta rampasan dan sebagainya. Apakah kemudian itu batal? Nah, menurut yang kita baca tadi ini adalah tidak batal. Tidak batal, tapi diberikan balasan sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya, kalau berjihad 10 hari, tapi yang ikhlas cuma 2 hari, maka 2 hari itulah yang dibalas oleh Allah. Ya kan? 10 hari berjihad, tapi yang ikhlasnya itu 2 hari aja, maka 8 hari itu tidak dibalas oleh Allah. Tapi yang dibalas itu adalah 2 hari. Bukan karena 8 harinya tidak ikhlas kemudian semuanya menjadi batal. Enggak. Lam yabtul bil kulliyah, tidak batal secara total. Tapi yang ikhlas aja yang dibalas ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazahim, sesuai dengan yang ikhlas saja. Yang lain untuk kepentingan duniawi, ya duniawinya saja. Tapi yang ikhlas itu aja yang dibalas. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua amalan nanti itu demikian? Yang ikhlas yang diterima, baru yang duniawi itu tidak diterima. Berarti kalau begitu bisa bercampur. Nah, amalan-amalan apa yang bisa bercampur antara kepentingan duniawi dengan Allah, dan amalan yang mana yang tidak bisa bercampur? Nah, nanti mungkin insya Allah di pertemuan depan kita bahas itu. Karena waktunya akan sangat panjang kalau kita kemudian pindah lagi ke paragraf berikutnya. Baik anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami, menambah pengetahuan kita. Ya paling tidak 1 atau 2 paragraf yang bisa kita pahami. Saya minta nanti dibaca kembali di rumah atau di kamar. Kalau tidak ada kegiatan yang lain lagi, sambil ini dibaca ya, supaya kalau kalian banyak membaca tulisan kayak ini, insya Allah cepat nanti bisa membaca kitab gundul. Insya Allah. Ya, kalau rutin membaca kayak gini, ya insya Allah nanti karena sudah rutin, akhirnya bisa gitu. Ya, bisa insya Allah. Kalau kita banyak berusaha, insya Allah Allah akan kasih. Ya, banyak riyadhah, Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Allah memberikan ilmunya kepada kita dan memberi kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Demikian pula kepada orang tua, anak-anakku semua di rumah, di kampung, para ustadz, para asatidz, dan para seluruh pengasuh pondok pesantren senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala ahliniah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.